Dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kota Sorong periode 2018-2023 hasil Musda ketiga, jajaran pengurus dan panitia Musda keempat Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kota Sorong melaksanakan Musda keempat yang digelar di Marriott Hotel Senin 22 Mei 2023 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pentingnya Musda ini dilaksanakan untuk menakodai 3 suku besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kota Sorong, diantaranya Tolaki, Tanamuna, dan juga Buton Raya. Tentunya Musda ini berjalan aman dan tertib yang dihadiri oleh pemerintah daerah dan juga seluruh peserta Musda yang berasal dari 10 paguyuban yang dinaungi oleh satu kerukunan besar ini. Tentu organisasi adalah wadah yang penting untuk menghimpun suku dan budayanya yang ada di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal serupa dinilai oleh Panitia Musda 4 KKST Kota Sorong, di mana sangat penting bagi pengurus agar tetap amanah, melanjutkan tugas dan tanggung jawab, memberi arahan, pengayoman dan juga perlindungan kepada setiap masyarakatnya di tanah perantauan. Evaluasi kepengurusan dalam suatu organisasi merupakan hal yang baik yang dapat menjadi tempat koordinasi secara internal maupun eksternal organisasi dalam mengayom masyarakatnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat KKST Kota Sorong yang kuat dan bermartabat di mana saja berada. Menjadi masyarakat yang kuat dan juga bermartabat tentu diperlukan kepengurusan yang selalu menjadi pemikir-pemikir serta pencetus ide-ide yang inovatif yang dapat dikembangkan dan diterapkan kepada masyarakatnya sehingga dapat berguna bagi kepentingan bersama dan agar masyarakatnya dapat bersinergi bersama pemerintah membangun daerah yang lebih maju dan juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, tamu undangan dan peserta Musda yang saya hormati, sehubungan dengan masa berakhirnya kepengurusan periode 2018-2023 serta sesuai dengan rapat pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, maka terbentuklah panitia daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan musyawarah daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara yang keempat untuk memilih pemimpin baru untuk menakodai masyarakat 3 suku besar yang mendiami Sulawesi Tenggara. Di antaranya adalah Tolaki, Kendari dan sekitarnya, Tanamuna dan Buton Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan hal tersebut di atas serta melihat keberagaman masyarakat yang lahir, tumbuh dan besar di Kota Sorong sangat kental dengan keberagaman hampir seluruh suku yang ada di negara Indonesia berada di Kota Sorong. Maka pantaslah jika sebagian masyarakat menyebut Kota Sorong sebagai miniatur Indonesia. Keberadaan suku-suku ini menunjukkan bahwa Kota Sorong dan Papua Barat Daya memiliki kekayaan tidak hanya dari sisi alamnya semata, namun masyarakat asli
Kota Sorong memiliki kekayaan hati serta keterbukaan menerima suku lain untuk berkarya di bumi Cendrawasih. Karena itu, KKST merasa perlu mengevaluasi kepengurusan yang berkesinambungan yang berfungsi untuk menjadi tempat koordinasi internal dan eksternal kerukunan guna semakin meningkatkan kerukunan dan pengayoman kepada masyarakat Sulawesi Tenggara secara khusus dan warga Sorong secara umum. Yang mengambil tagline serta semboyan adalah mewujudkan kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara kuat dan bermartabat. Saya sebagai ketua panitia berharap jangan ini hanya slogan, tapi betul-betul tertanam di dalam hati bahwa hari ini kita bangun kebersamaan untuk mewujudkan bagaimana orang Sulawesi Tenggara harus kita junjung di atas kepala kita. Wajib hukumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka akhirnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik itu dari tokoh hingga pada masyarakat pedagang kaki lima yang telah memberikan sumbangsi bantuan tenaga dan pikiran sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mereka yang telah mensupport kami. Di antaranya izin kami sebutkan Bapak PJ Wali Kota Sorong, Bapak Dr. Ferdinand Bisamazu, Bapak Dr. Bernard Sadrin, Bapak Hartono, calon anggota DPD RI, Bapak Sanusi Rahamimas yang saat ini masih menjadi aktif sebagai anggota DPR RI, kemudian Putra Sulawesi Tenggara, Ali Bara, Ketua-Ketua Paguyuban Kabupaten Kota di lingkup kerukunan Sulawesi Tenggara, tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan kontribusi kepada panitia secara umum, secara khusus kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Serta kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Laode Samsir ST sebagai salah satu anggota DPRD Kota Sorong yang mendukung penuh kegiatan ini. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan balasan kepada semua yang telah berpartisipasi berupa sukses dunia dan akhirat. Demikian sambutan yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga acara ini sukses sampai terpilihnya pemimpin baru yang akan membawa persatuan dan kemajuan serta bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen di tanah Papua, khususnya di Kota Sorong. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk menghadiri undangan kami dalam rangka kegiatan musyawarah daerah 4 kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara Kota Sorong. Sesuai dengan tema yang kita lihat di depan, mewujudkan kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara yang kuat dan bermartabat. Kami berharap dengan musda keempat ini akan menghasilkan pengurus KKST yang lebih baik, yang lebih amanah lagi, yang lebih orang bilang lebih menggigit untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sehingga kebersamaan kita di Kota Sorong ini, warga Sulawesi Tenggara, akan semakin menjadi nyata. Tadi sudah disampaikan, bukan hanya menjadi slogan, tapi ini harus tertanam pada diri kita sendiri, diri kita warga Sulawesi Tenggara yang ada di Kota Sorong ini, untuk selalu menanamkan itu agar kita kuat dan bermartabat di Kota Sorong ini. Sekali lagi selamat datang pada Ketua Kota Sorong dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Dankar. Beliau ini juga adalah tidak asing lagi bagi kita, karena yang mendampingi siang dan malam beliau ini adalah warga kita juga, warga Sulawesi Tenggara. Tepuk tangan kepada beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami juga selaku Ketua KKST mohon maaf apabila dalam
pelaksanaan kegiatan ini baik dari awal sampai pada saat ini sampai juga pada selesainya musda, terutama mungkin untuk undangan yang beredar, bila ada yang belum tersampaikan atau mungkin undangannya salah nama dan sebagainya, ini semata-mata adalah kekurangan-kekurangan kami dan ini kami mohon dimaafkan. Untuk seluruh warga, kami juga secara resmi, insya Allah pada hari ini, nanti dengan mulainya musda nanti, maka dengan demikian posisi kami sebagai pengurus KKST akan divisioner. Sekali lagi, saya mewakili pengurus yang selama ini dari 2018 sampai 2023, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada seluruh warga, khususnya kepada masyarakat Kota Sorong, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya cerita, saya memberikan penghargaan dulu ini. Saya tadi lupa itu. Bapak anggota DPRD Kota Sorong, Bapak Haji Muhammad Taslim Esos MPD, beliau juga selaku Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Sorong, dan anggota DPR Kota Sorong juga partai yang sama, yaitu PKS, Bapak Lawli Samsir, yang menjadi sekretaris pada pelaksanaan panitia kegiatan musda KKST yang keempat ini. Terima kasih banyak, Pak. Tugasnya apa? Tugasnya adalah pertama, menyusun susunan kepengurusan untuk periode 2023 sampai dengan 2028. Itu tugas utama yang disampaikan dalam surat rekomendasi atau kunjungan tersebut. Yang kedua, tugas yang kedua adalah mengkonsolidasikan seluruh organisasi di bawahnya. Ini yang paling penting, yang perlu mungkin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara bisa menjalankan organisasi ini dengan baik. Dan pekerjaan yang selanjutnya yang harus kami kerjakan sebagai ketua informator KKST Provinsi Papua Barat dalam menyusun komposisi kepengurusan dalam jangka waktu dekat ini. Sebenarnya kemarin kita sudah menyusunnya, cuma kita menunggu pasca daripada kegiatan musda ini, sehingga nanti kita akan menyusunnya secara baik. Dan saya berharap semuanya itu bisa terwakilkan seluruh kapasitas yang ada di dalam masyarakat Sulawesi Tenggara kepengurusan Provinsi Papua Barat ini. Begitu pula di tingkat provinsi. Maka kita sekarang ini dengan terbentuknya 38 provinsi di Republik Indonesia, KKST pada Provinsi Papua Barat Daya sudah masuk 28 provinsi yang sudah dibentuk oleh KKST di seluruh Indonesia. Dan KKST ini sudah berbadan hukum karena sudah didaftarkan di Kemenkumham. Jadi bukan lagi organisasi yang bersifat tidak diketahui oleh pemerintah, tapi dia memiliki SK di Kemenkumham. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar tahu bahwa KKST ini bukan KKST yang berdiri secara ilegal, tapi dia legal berdasarkan aturan dan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Mungkin salah satu organisasi yang terdaftar di Kemenkumham
secara nasional. Maka Bapak dan Ibu sekalian, apa tujuannya itu? Ternyata setelah saya sampaikan tentang itu tadi, maka diharapkan seluruh masyarakat yang mendiam di Kabupaten Kota Sorong ini harus kondusif. Tidak boleh ada hal-hal yang dapat menggoncang tentang kamtipmas atau keamanan Kota Sorong ini, sehingga nantinya program pemerintah itu bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah tanpa ada gangguan apapun. Kita sebagai masyarakat yang berdiam di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ini, tentu tidak bisa melepaskan diri dari program pemerintah itu. Salah satu tujuannya kita adalah untuk mensukseskan seluruh program pemerintah dalam bentuk apapun. Kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara sekarang ini yang paling banyak itu adalah kontribusinya adalah di bidang perkembangan ekonomi, di pasar, di mana-mana dan sebagainya. Masyarakat kita sudah menggeliat betul untuk bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggara. Dan bidang-bidang yang lain pun juga tidak kalah pentingnya. Di bidang politik silakan maju bersama-sama dengan suku lain, dengan masyarakat lain untuk melakukan perjuangan di bidang politik itu. Mudah-mudahan masyarakat Sulawesi Tenggara juga baik di Kota Sorong, Kabupaten dan Sesorong Raya ini maupun akan mendapatkan keinginan-keinginan. Tentu dukungan dari masyarakat itu sangat dibutuhkan. Atas berkat rahmat dan taufiknya, terutama rahmat kesehatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk satu acara, yaitu musyawarah daerah KKSD Kota Sorong. Hadirin yang berbahagia, kami berharap dengan musyawarah ini akan memperoleh banyak pemikiran positif dan penuh semangat dari organisasi ini dalam rangka memberikan yang terbaik bagi tanah Papua, terkhusus untuk mewujudkan keluarga Sulawesi Tenggara, terutama dalam peran aktif di tengah gempuran masalah-masalah yang ada di masyarakat. Saya berharap KKSD Kota Sorong dapat terus aktif dan bergandengan tangan dengan pemerintah maupun TNI Polri untuk menjaga tanah Papua, untuk mewujudkan Kota Sorong mencapai Baldatun Thayyibatun Warabul Ghafur. Selanjutnya bersama ini saya berpesan, kedepannya kita harus lebih membuka diri dalam menerima setiap perubahan yang datang, tentunya dengan tetap menjaga adat istiadat yang kita miliki. Hadirin yang berbahagia, musyawarah cepat KKSD Kota Sorong Provinsi Papua Barat, saya atas nama Pemerintah Kota Sorong saya buka dengan resmi. Pemerintah tentu selalu memberi dukungan kepada setiap kerukunan agar dapat menghimpun masyarakatnya pada suatu organisasi masyarakat yang berdiam dalam wilayah tertentu, sehingga dapat memberi sumbangsi terbesar bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu daerah yang berkembang baik dalam segi perekonomian, sosial maupun politik. Terlepas daripada konteks politik,
Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara melakukan musda keempat untuk memberi dukungan kepada seluruh anggota keluarga KKST Kota Sorong yang mungkin kedepannya akan mengikut sertakan diri dalam pesta demokrasi tanpa harus mengkotak-kotakan budaya dan kelompok masing-masing, tetapi bagaimana bersama-sama bisa membawa diri menyatukan perbedaan dalam suatu organisasi besar yang baik dan juga senantiasa amanah, yang disebut dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kota Sorong. Harapannya kepada 10 paguyuban dalam naungan organisasi KKST Kota Sorong yang menjadi peserta musda keempat ini bisa memberi warna baru dalam organisasi KKST Kota Sorong yang lebih baik dan tentunya menjunjung tinggi masyarakat Sulawesi Tenggara yang kuat dan bermartabat. Karena intinya ini kan wadah silaturahmi, jadi kita berharap memang semuanya. Tapi karena kadang-kadang juga karena kesibukan, ada juga yang tidak aktif secara langsung, tapi secara mobil dia sangat mendukung karena mungkin urusan pekerjaan yang tidak tertinggalkan, tapi komunikasi terjadi. Alhamdulillah semua. Ya harapannya tentu lebih baik ya. Di samping juga melanjutkan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Yang paling prinsip sebetulnya begini, ada hal-hal yang kita lakukan saat ini sifatnya memulai, tapi harus dilanjutkan. Maka harapan saya pengurus selanjutnya yang terpilih bisa melanjutkan, terutama pimpinan sekretariat. Sekretariat KKST ini kan kita istilahnya dengan susah payah dengan segala macam cara untuk kita bisa memulai itu, dari pengadaan tanah terus kita membangun itu walaupun belum selesai ya, tahun dimulai sudah baru setengah perjalanan, tapi paling tidak ini intinya itu dengan berdarah-darah kita sudah melakukan berbagai macam cara. Sayang sekali kalau aset yang begitu besar terus dibiarkan. Harapannya ini bisa dilanjutkan karena ini sebagai aset yang bisa minimal ini ke depan bisa dikomersilkan sehingga ke depan tidak harus lagi terus minta ke warga. Kasihan warga kita juga. Artinya perkembangan zaman juga kan tidak mungkin lah kita minta terus ke warga, minta itu setiap hari ini minta warga, orang minta uang terus. Harus dia semata-mata untuk kebersamaan. Oke. Ya kepada warga saya terima kasih. Itu sekalian mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini keluarga saya manusia biasa Saya coba dilaksanakan karena sudah ketiga masa kepemimpinan periode ketiga itu sudah berakhir pada bulan Maret kemarin. Nah kemudian hasil rapat kami harus secepatnya kemudian membuat keputusan baru untuk periode berikutnya. Jadi segeralah pada hari ini kami melaksanakan musda keempat negara KKST. Saya pikir di luar konteks pemilu, walaupun pada akhirnya ada beberapa tokoh atau putra-putri terbaik dari Sulawesi Tenggara yang akan bertarung di caleg legislatif di 2024. Tapi ini murni karena memang bagaimana kami bentuk diri agar masyarakat bisa diakomodir dengan baik gitu. Kemudian tidak ada kotak-kotakan, kami berharap semua berjalan aman. Kemudian masyarakat yang ada di rantau ini bisa menjaga ketertiban, keamanan agar kemudian daerah ini lebih kondusif lagi. Ini tidak ada kepentingan politik kami buat, tapi murni memang harus dilaksanakan. Sementara ini belum begitu banyak calon yang muncul, tapi kemudian ada rekomendasi yang menjadi pegangan calon-calon yang akan maju. Kami ada 10 paguyuban di Kota Sorong yang dibawahi oleh KKST Kota Sorong. Kemudian dari 10 paguyuban itu yang akan mengirim calon-calon terbaiknya untuk bagaimana bisa bertarung di calon ketua KKST Kota. Saya berharap bahwa ketua yang baru ini lebih amanah, lebih tangguh, kemudian mampu mempersatukan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang ada di Kota Sorong.